Hai guys, ketemu lagi bersama saya Edo yang jarang upload dan uploadannya sering tidak jelas. Nah, mungkin kalian semua ingat sekitar 6 bulan yang lalu saya pernah membahas tentang Uwinfly T3S Pro yang saya punya. Nah, ini setelah 6 bulan, sekitar 6 bulan ya, ada perubahan apa atau apa yang saya rasakan, atau ada perubahan fisik kendaraannya. Ayo kita lihat T3S Pro saya sekarang seperti apa. Nah, ini T3S Pro nya gimana, ada perubahan nggak? Jadi tidak ada perubahan secara fisiknya, tidak ada perubahan sama sekali, karena saya juga tidak menambahkan aksesoris apapun, masih semua standar, bahkan baterainya pun masih bawaan standar. Hanya ini kelihatan kotor sekali ya guys. Ini baru mau saya cuci karena sudah dipakai untuk berhujan-hujan kemarin itu. Jadi terbukti ya guys, motor listrik itu aman untuk berhujan-hujan, terobos air, untuk hujan deras sekalipun aman kok. Tinggal kita memang cara mencucinya yang harus berhati-hati. Nah, kalau secara fisik tidak ada perubahan, memang tidak ada perubahan. Yang saya ubah di sini hanyalah saya mengganti shock breaker belakang. Karena shock breaker bawaannya itu terlalu empuk. Jadi kalau untuk membonceng, ada boncengersnya, atau ada polisi tidur, ada jalan yang tidak rata, itu memang rasanya empuk ya. Tapi mungkin bisa dilihat jarak antara ban dengan box baterai ini ya, ban dengan box baterai itu kan mepet sekali. Jadi kalau dengan shock breaker yang lama, begitu ada polisi tidur, ada jalan tidak rata, atau bahkan lebih parah lagi untuk boncengan, itu dia bannya akan terkena ke box baterai. Nah, ini entah apakah bisa dilihat karena kotor ya, box baterainya itu sampai ada cacatnya, ada ada penyoknya gitu, karena tergesek-gesek dengan ban. Nah, oleh karena itu maka saya putuskan untuk mengganti shock breaker belakang ini dengan shock breaker yang saya beli sendiri. Nah, kalau untuk shock breaker yang ini itu memang betul-betul sudah ada tabungnya untuk bisa dirubah ya, keras lembutnya itu bisa disesuaikan. Kalau shock breaker yang lama itu memang di sini kelihatan ada, di bawah itu kelihatan ada lingkaran-lingkaran, tapi ternyata itu hanya variasi, itu bukan tabung. Nah, untuk shock breaker depan yang banyak orang bilang agak keras, ya memang agak keras sih, tapi menurut saya masih oke lah. Bantingannya masih hampir-hampir sama lah seperti motor-motor listrik kalau shock breakernya masih asli bawaan ya. Jadi makanya untuk shock breaker depan saya tidak ganti, saya hanya ganti yang belakang. Nah, konsekuensinya karena diganti shock breaker yang belakang itu, kalau yang lama bawaan itu kalau nggak salah ukuran 28 kalau nggak salah ya, ini saya ganti dengan ukuran yang 32. Jadi tidak terlalu tinggi sebetulnya, pas-pas aja kalau dipakai di sini. Nah, konsekuensinya karena dia shock breakernya dia lebih panjang, standar tengah ini kalau kita pasangkan, kita standarkan, itu sudah terstandar dengan baik, sudah berdiri dengan baik. Bannya ini masih menempel di lantai guys. Jadi kalau kita mau menurunkan mau menaikkan lagi standarnya itu susah memang, karena baik standarnya maupun bannya sama-sama nempel ke lantai. Kalau posisinya harusnya kan ban itu melayang ya, jadi supaya bisa diturunkan begitu. Nah, ini karena sama-sama nempel di lantai, kalau kita mau menaikkan lagi standarnya ya ikut jalan motornya. Jadi seharusnya memang standarnya ini harus diganti dengan yang lebih tinggi. Ada kok, bisa tanya ke toko-toko yang menjual aksesoris motor ya, motor biasa.
Ini shock breakernya kan juga shock breaker untuk motor biasa, bukan yang memang khusus untuk motor listrik, itu bukan sih. Bisa dipakai sama. Nah gitu guys kondisi di Winfly T3 S Pro saya setelah 6 bulan pemakaian. Perubahannya hanya di shock breakernya, dan nanti next saya akan saya akan ganti untuk standar tengahnya supaya bisa difungsikan kembali. Secara keseluruhan masih baik-baik saja, baterai juga masih oke. Asal yang penting kalian semua cara ngecasnya yang benar ya. Jadi jangan menunggu sampai baterainya tuh 0 baru dicas. Tapi kalau saya biasanya sih sudah turun 2 bar itu separuh gitu sudah saya cas duluan. Dan lamanya ngecas sekitar 7 sampai 8 jam, rata-rata 8 jam lah. Gitu guys. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Kita akan jumpa lagi di video yang lain. Oh ya, Winfly kan mengeluarkan tipe baru ya, baik sepeda listrik maupun motor listrik. Nah, nanti jika memungkinkan saya akan review juga untuk motor listrik Winfly yang baru. Kalau nggak salah serinya T80 ya, kalau nggak salah sih. Harganya lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Nah itu nanti saya akan coba cek, karena saat video ini dibuat barangnya belum dipasarkan secara massal, baru launching di Semarang kemarin. Jadi menunggu nanti sekitar infonya pertengahan Februari baru diedarkan ke dealer-dealernya. Gitu ya guys, sampai ketemu di lain waktu. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kondisi karena cuacanya sedang tidak oke. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye. Thank you.